Baiklah, terima kasih untuk Ibu Nova dan Pak Chandra. Di plan 2 ini saya merencanakan pada D1 nanti saya menggunakan model PJBL di mana siswa membuat proyek untuk pembuktian sifat-sifat dari gelombang. Kemudian untuk menindaklanjuti dari 5 siswa yang akan diteliti, seperti untuk Aulia dan untuk siswa yang kurang aktif di pembelajaran sebelumnya seperti Nanda, Ramahwati, Rangga Wijaya. Di kegiatan itu nanti saya akan arahkan ke mereka dalam pembuatan proyek. Saya akan memberi mereka seperti, "Nak, kamu coba yang kerjakan tugasnya." Terus saya meminta mereka untuk presentasi, karena yang presentasi itu biasanya bukan mereka, tapi teman mereka. Kemudian memberi reward atau penghargaan. Nah, bisa dilihat yang menjawab pertanyaan saya itu hanya orang-orang yang bukan mereka gitu, Pak, Bu. Nanti diberikan reward atau penghargaan, ya benar, Nak. Seperti nanti ketika ada temannya menjawab, nah seperti yang dikatakan sama Nanda tadi. Nah, Nanda tadi benar. Dalam presentasi juga, terima kasih Nanda sudah presentasi. Kemudian untuk menindaklanjuti teman yang siswa yang aktif itu seperti Aulia, kan bisa seperti yang dikatakan Bu Nova, jika dia aktif dalam proses pembelajaran pembuatan proyek, belum tentu dia benar-benar mengerti apa yang kita ajarkan dalam bidang kognitifnya. Maka saya memiliki strategi di mana nanti akhir pembelajaran setelah presentasi, saya memberi evaluasi pembelajaran yang di dalamnya terdapat soal-soal yang akan dikerjakan saat itu juga dan dikumpulkan. Dan bisa dimulai, anak-anak? Bisa. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, kegiatannya silakan pimpin doa. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, Bu. Baik. Ya, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Oke, udah siap belajar? Siap, Bu. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik. Sebelum itu, bacanya ingat pelajaran 2 minggu yang lalu sama Ibu? Masih. Gelombang mekanik. Siapa? Mana dia? Sebenarnya? Ya, saya ya. Dita. Apa Dita yang diingat minggu lalu? Tentang gelombang ya. Ya, itu apa yang tahu? Gelombang yang itu partikel-partikel yang dipindahkan secara lurus ke arah perjalanan gelombang. Kalau gelombang lalu pindah, partikel-partikel yang dipindahkan itu sejajar dengan arah gelombang. Nah, Ibu mau nanya, kalau kayak gitu berarti itu adalah gelombang berdasarkan apa? Kalau misalnya di air laut itu kan berdasarkan mediumnya. Kalau yang seperti ini kan ada filter semua yang anak-anak.
Kenali sifat-sifat gelombang mekanik. Sudah Ibu infokan ya kalau Rizky? Kalau kelompoknya sudah bawa? Oke. Perwakilan kelompok boleh ambil LKPD, kemudian boleh silakan. Masih fokus? Oke, kali ini kalian kerjakan sesuai dengan LKPD, dipelajari, dibaca, terus dikaitkan apa yang kalian amati dengan teori yang ada di buku. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Dimulai dari sekarang. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Miguel, Nobri, Rama, Farhan, dan Ainun akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan yang terjadi pensil dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Ketika pensil dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, pensil terlihat seperti patah. Hal ini refraksi atau pembiasan. Itu penyebabnya. Yang kedua, jelaskan yang terjadi ketika meneteskan air menggunakan sedotan secara perlahan ke dalam wadah yang berisi air berwarna. Ketika air diteteskan dan mengenai permukaan air di dalam wadah, air akan bergetar dan terjadi gelombang yang menyebar. Hal ini dikarenakan adanya pemantulan gelombang atau refraksi. Tiga, jelaskan yang terjadi ketika meneteskan air menggunakan sedotan secara perlahan ke dalam wadah yang di dalamnya ada kardus yang sudah dibentuk berisi air berwarna. Ketika air diteteskan di salah satu sisi gelombang, terjadi lebih kuat dibandingkan pada sisi sebelah kardus yang tidak diteteskan. Hal ini dikarenakan adanya difraksi gelombang. 4. Jelaskan yang terjadi ketika meneteskan air pada cairan pada wadah dengan 2 sedotan kemudian diteteskan secara bergantian. Ketika air diteteskan dengan 2 sedotan, akan terjadi gelombang yang saling berlawanan. Hal ini disebut perpaduan 2 atau lebih gelombang di satu titik atau sering disebut interfraksi gelombang. Berdasarkan percobaan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kami dapat mengetahui sifat-sifat gelombang dalam proses terjadinya sifat-sifat tersebut. Itu hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Randa Wijaya, Rizky Wahyurianto, Roma Putri, Saidullah, Sela Majid, Selvi Adistri, dan Dinondang. Yang pertama, jelaskan yang terjadi. Pensil dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Pensil mengalami perhiasan gelombang akibat membelokan arah gambar gelombang, sehingga pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok. Yang kedua, jelaskan yang terjadi ketika meneteskan air menggunakan sedotan secara perlahan ke dalam wadah yang berisi air berwarna. Terjadi pemantulan gelombang air sebagai medium akan mengalami getaran dan pantulan jarak. Pantulan mempengaruhi getaran pantulan pada air sehingga semakin jauh pantulan semakin besar pula pantulan getaran yang dihasilkan. Yang ketiga, jelaskan yang terjadi ketika meneteskan air menggunakan sedotan secara perlahan ke dalam wadah yang di dalamnya ada kardus yang sudah dibentuk yang berisi air berwarna. Ketika salah satu medium ditetesi air secara perlahan akan mengalami perubahan getaran yang besar, sedangkan di bidang sebelahnya hanya mengalami getaran pemantulan yang kecil. Peristiwa ini dinamakan difraksi gelombang. Yang keempat, jelaskan yang terjadi ketika meneteskan cairan pada wadah dengan dua sedotan, kemudian diteteskan secara bergantian. Yang terjadi adalah secara dua air diteteskan dari dua sedotan dengan bergantian akan mengalami berlawanan, sehingga getaran yang dihasilkan lebih kecil dan pembatas bidang pun mengalami sedikit getaran. Peristiwa ini dinamakan interferensi gelombang. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kami simpulkan? Dari diskusi kami, air sebagai medium akan mengalami perubahan getaran yang menunjukkan sifat-sifat dari gelombang mekanik seperti pemantulan dan perhiasan yang dihasilkan. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Oke, dari yang kalian lakukan tadi, jadi dapat kalian simpulkan bahwa sifat-sifat gelombang ada apa aja? Ada pembiasan, Ibu ada satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Dari yang kalian lakukan tadi, ada yang tahu nggak apa itu muka gelombang? Muka gelombang. Ya. Dari percobaan yang di air di wadah yang ada warna, kalian deteksi perlahan. Ya, siapa namanya? Sela Majid. Boleh? Sekarang gelombang yang mengalami getaran. Oke, kita simpan dulu. Ada yang punya pendapat lain? Bisa. Boleh, mana? Apabila kita meneteskan air ke dalam wadah tadi itu terjadinya pemantulan, kayak di airnya tuh makin lebar gitu loh. Ya, Gitu. Gambarnya. Oke, ini berarti sudah tahu. Ya, Rahmawati. Muka gelombang adalah jam garis arah gelombang sebagai pendekatan untuk menjelaskan fenomena fisik. Ya, benar. Jadi berdasarkan yang kalian lakukan tadi seperti yang dikatakan di situ tadi. Halo, masih perhatikan Ibu? Jadi pas dideteksi kan apa? Kayak terbentuk lingkaran kan? Itu yang dinamakan muka gelombang. Oke. Ibu akan beri soal evaluasi pembelajaran. Kalau minggu lalu dibawa pulang, kali ini dikerjakan di sini dan dikumpul. Soalnya nggak banyak kok. Yang kalian lakukan dulu. Oke? Baiklah, karena jam waktu sudah habis. Terima kasih.